Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Winarsih pada pembelajaran Bahasa Indonesia tema 2 subtema 3. Namun anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, marilah kita berdoa semoga yang Ibu sampaikan nanti dapat kalian terima dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan yaitu tentang teks petunjuk. Hari ini sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mengulang sedikit atau mengingatkan kembali pada kalian. Teks petunjuk yaitu isinya arahan untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Adapun tujuan dari teks petunjuk yaitu menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Adapun kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk yaitu menggunakan kalimat perintah, cara atau petunjuk disajikan secara urut sesuai dengan aturan, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami, tulis petunjuk secara rinci dan detil, dan cantumkan juga hal-hal yang perlu dihindari. Berikut teks petunjuk dalam bentuk poster. Jadi teks petunjuk itu bisa dibuat menjadi poster. Nih di sini ini ada gambar. Gunakan listrik seperlunya. Nah, dari sini maka kita akan tahu bahwa kita harus menghemat listrik. Teks petunjuk dapat dibuat dengan bentuk poster. Ini bentuknya poster seperti ini. Poster itu biasanya berisi ajakan yang dipasang di tempat umum. Jadi poster seperti ini pemasangannya biasanya di tempat umum dan sifatnya untuk mengajak, ya. Poster yang baik yaitu mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, ini adalah contoh poster yang sangat baik. Begitu kita membaca gunakan listrik seperlunya, maka di sini ada gambar seperti ini. Ini intinya kita diajak untuk menghemat listrik. Nah, begitu membaca kita tahu ajakan dari poster ini yaitu kita diajak untuk menghemat listrik. Penyajian gambar yang unik bisa menjadi salah satu daya tarik pembaca. Nah, untuk membuat poster kita harus membuat sebaik-baiknya sehingga orang yang melihat akan tertarik untuk membacanya. Seperti di sini ada gambar bola lampu, kemudian digaris alis dan ini mata, maka orang kepingin melihat. Kemudian warnanya juga mempengaruhi, harus menggunakan warna-warna yang terang atau mencolok, ya. Kalau kalian di jalan melihat ini, pasti Ibu yakin kalian akan berusaha untuk membaca ini. Membuat poster hemat energi. Nah, sebelum kita membuat, kita harus tahu dulu apa arti dari poster, kemudian tujuan kita membuat poster untuk apa, dan ciri-ciri poster itu bagaimana, kemudian bagaimana juga kita langkah-langkah yang cara untuk membuat poster. Langkah-langkah itu sama dengan cara untuk membuat poster. Langkah-langkah membuat poster. Poster nih artinya karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan yang ditulis di atas kertas berukuran besar sebagai media untuk menyampaikan informasi atau pesan untuk masyarakat. Seperti gambarnya yang Ibu contohkan tadi itu. Ya.
Adapun tujuan dari poster adalah untuk menyampaikan informasi dan pesan yang berisi tentang ajakan untuk masyarakat terhadap sesuatu hal penting untuk diperhatikan orang banyak. Ya, sesuatu penting untuk diperhatikan oleh orang banyak. Ini adapun tujuan dari poster tersebut. Yang ketiga adalah ciri-ciri poster. Pertama, memuat kombinasi huruf dan gambar. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam poster itu ada kalimat dan gambar. Ya, maksudnya huruf yang digabung-gabungkan sehingga menjadi kalimat, dan di situ juga dicantumkan gambar yang sesuai dengan temanya. Yang kedua, dibuat dengan menggunakan bahasa singkat, padat dan jelas. Mengapa harus menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas? Supaya orang yang membaca langsung memahami poster tersebut mau mengajak apa. Itu ya, maksudnya seperti tadi yang gambar lampu tadi itu ya, singkat, jelas dan padat. Yang ketiga, berisikan sesuatu yang menarik perhatian orang. Maksudnya di sini, begitu kita melihat gambar, kita tertarik untuk membaca dan mengetahui apa ajakan dari poster tersebut. Yang keempat, ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan. Nah, kalau tempatnya sempit, maka ukurannya tidak boleh terlalu besar. Jadi disesuaikan dengan tempatnya. Yang kelima, menggunakan perpaduan warna yang kontras. Yang kontras itu bagaimana? Misalnya hijau dan merah atau kuning dengan merah, seperti itu ya. Poster ini biasanya pemasangannya adalah di tempat-tempat umum seperti di pasar, di mall. Kenapa harus memilih hal yang seperti itu, tempat yang seperti itu? Supaya banyak dibaca oleh orang ya. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, menentukan tujuan atau ide poster. Yang kedua, susun beberapa kalimat singkat berdasarkan ide yang dipilih. Yang ketiga, kata-kata yang dipilih harus menarik dan mudah untuk diingat. Yang keempat, memilih warna dasar yang mencolok. Yang terakhir, lengkapi dengan gambar yang menarik. Yang terakhir, lengkapi poster tersebut dengan gambar yang menarik. Anak-anak, inilah pembelajaran tentang poster. Seandainya anak-anak belum memahami, maka YouTube-nya bisa dibuka kembali untuk diperhatikan lagi ya. Mungkin pembelajaran untuk poster sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.